Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, ini dalam konteks boleh dikatakan ya Paskah ya saudara ya. Biasanya ayat-ayat ini dimunculkan membasuh kaki gitu ya, sebelum Tuhan Yesus menuju kepada Via Dolorosa. Dan yang menarik dalam membasuh kaki ini adalah satu tradisi merendahkan diri dan membasuh kaki sesamanya. Dan memang biasanya membasuh kaki itu dilaksanakan atau yang melakukan itu adalah budak begitu. Tetapi Tuhan Yesus menyebut Tuhan Yesus memakai gelar dia guru dan Tuhan, padahal melakukan pekerjaan budak. Hal ini dilakukan supaya kita pun mengikuti teladan Kristus. Siapapun kita, identitas kita tetap adalah pelayan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini yang menjadi penting, yaitu teladan. Apakah kita sudah memberikan satu keteladanan di dalam hidup kita? Apakah Anda sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sahabat, dan lain sebagainya? Apakah hidup kita ini bisa menjadi teladan bagi orang lain? Banyak orang tidak mau menjadi teladan. Kenapa? Karena bagi mereka menjadi teladan itu butuh pengorbanan. Betul sekali. Seperti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Guru, dia butuh pengorbanan untuk membasuh kaki para muridnya. Dan kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita harus melakukan hal tersebut. Saudara, Charlie Chaplin, saya rasa saudara kenal ya, komedian yang terkenal zaman dulu, tapi sampai detik ini saya rasa masih orang pada kenal Charlie Chaplin. Dia bercerita begini. Waktu masih kecil, aku diajak oleh ayahku untuk menonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk membeli karcis. Antrian cukup panjang, dan di depan kami ada satu keluarga ikut antri, bapak, ibu, dan 4 anak. Anak-anak itu tampak bahagia Dari pakaian mereka yang mereka kenakan, dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya. Pakaiannya sangat sederhana meski tidak dekil. Tiba giliran mereka harus membayar karcis, sang bapak merogoh kantong celana dan tampak kebingungan. Uangnya tidak cukup untuk membayar 6 lembar karcis. Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya dan langsung merogoh uang $20 dari sakunya. Ayahku langsung menjatuhkan uang itu di samping bapak 4 anak tersebut. Ayahku menepuk pundaknya dan berkata, "Pak, uang Anda jatuh." Bapak itu menoleh, memandang ayahku. Dan ia sadar bahwa ayahku mau membantunya supaya bisa membeli 6 karcis. Matanya sembab, bibirnya tersenyum, dan dia ambil uang $20 itu sambil berterima kasih. Ayahku pun tersenyum, lantas mundur menghampiri aku. Aku lihat bapak itu segera membeli karcis untuk keluarganya. Mereka tampak sangat bahagia. Ayahku lantas mengajak aku pulang. Kami tidak jadi nonton pertunjukan sirkus malam itu. Ternyata, uang ayahku hanya $20 dan sudah diberikan kepada keluarga tadi. Dalam hidupku, kata Charlie Chaplin, itulah pemandangan yang paling menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pertunjukan apapun di muka bumi ini. Sejak saat itu, aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata, atau dengan kata lain, keteladanan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan demikian. It is not about how much money you give. It is about how much love you put in your gift. Bukan seberapa besar, seberapa banyak Anda memberikan uang, tetapi seberapa banyak dan seberapa besarnya Anda memasukkan cinta, memasukkan kasih di dalam pemberian tersebut. Banyak orang sudah memberi tetapi akhirnya menuntut balas. Tetapi saudara, kalau kita memberi dengan kasih, maka kita akan mendapatkannya. Saudara, ini yang menjadi pegangan Charlie ketika ayahnya menunjukkan satu keteladanan hidupnya kepada anaknya
dan itu diingat oleh Charlie Chaplin. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Apakah kita sudah menunjukkan keteladanan kita pribadi lepas pribadi, sehingga orang lain pun mengingatnya? Mari kita renungkan bersama firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.